Geger, nama Dimas Seto terseret dalam isu pusaran prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Nama Dimas Seto ikut disebut-sebut pasca menyeruak inisial DS sebagai sahabat Baim Wong yang diduga berselingkuh dengan Paula Verhoeven. Namun kontras dengan isu yang muncul, Dimas Seto dan Dhini Aminarti yang ditemui sekitar seminggu sebelum Baim bicara soal perkara perceraiannya dengan Paula hingga mengungkap adanya orang ketiga justru terlihat mesra dan juga harmonis. Bahkan keduanya pun mengungkapkan cara mereka saat rumah tangganya sedang diterpa masalah. Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid sudah menampik artis inisial DS adalah Dimas Seto. Ia pun menegaskan orang ketiga tersebut sudah ada dalam daftar gugatan Baim Wong ke Pengadilan Agama. Lantas, seperti apakah pihak Baim Wong ketika menanggapi hujatan netizen karena Baim mengumbar masa rumah tangganya ke ranah publik? Benarkah Baim pun baru mengungkapkan 10% dari 100% masa rumah tangganya lantaran menjaga privasi seseorang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven kini berada di tubir perceraian pasca Baim Wong melayangkan gugatan cerai atas Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah terdaftar pada tanggal 8 Oktober 2024. Mirisnya lagi, Baim Wong pun juga mengungkap pemicu keretakan rumah tangganya karena hadirnya orang ketiga yaitu sahabatnya sendiri yang diduga berselingkuh dengan Paula. Yang mengejutkan, munculnya inisial DS sebagai orang ketiga tersebut turut menyeret nama Dimas Seto, suami Dhini Aminarti. Terkait nama tersebut, memang telah dibantah oleh kuasa hukum Baim saat konferensi pers bersama kliennya belum lama ini. Netizen pun tampaknya kurang percaya jika inisial DS yang muncul itu ditujukan kepada Dimas Seto. Apalagi sebelum Baim Wong bicara blak-blakan terkait perkara rumah tangganya, Dimas Seto dan Dhini Aminarti saat ditemui di suatu acara pada tanggal 30 September 2024 terlihat begitu hangat dan baik-baik saja. Bahkan jika Dimas tidak bertemu Dhini beberapa jam saja, ia pun merasa kangen. Karena itu, wajar jika tak pernah terdengar kabar miring yang berhembus dari rumah tangga mereka hingga inisial DS ini pun akhirnya terkuak. Dimas dan Dhini justru membongkar cara mereka untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya yang telah dibangun selama 15 tahun dengan cara yang begitu khas. Kita itu dari dulu kalau setiap ada masalah selalu ibaratnya Mas Dimas selalu bilang dari awal kita nikah, setiap kita ada masalah nggak boleh keluar dari kamar. Jadi setelah kita keluar dari kamar kita acting aja gitu kan. Misalnya kita berantem di mobil ya udah. Hidup adalah acting. Jadi kita berantem ya cuma di mobil habis itu ya udah gitu. Jadi memang berusaha untuk tidak mengumbar. Istri saya selalu kalau nggak ketemu berapa saat kayaknya udah kangen. Ini sepaket, ini adalah suatu anugerah gitu ya. Nah, kita syukuri. Terkait berkembang liarnya inisial DS yang sudah menyeret nama Dimas Seto, kuasa hukum Baim Wong ketika dikonfirmasi merespon secara mengejutkan. Karena menurutnya, ketika ia menerima klien yang berperkara dan ia tangani harus berdasarkan data. Terlebih, berkas-berkas tuntutan yang diajukan pun sudah cukup jelas terkait gugatan Baim atas Paula dan nama orang ketiga pun juga tercantum dalam gugatan Baim ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Terkait nama Dimas Seto, seperti apa mungkin Bang? Hah? Terkait nama Dimas Seto. Siapa itu? Betul nggak Bang isunya? Siapa itu? DS inisial. Kagak ada. Beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak Ya, liar, supaya tidak liar. ah. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Dimas Seto. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Mendasarkan kepada gugatan. Gugatan sudah diajukan ke pengadilan. Tidak mungkin saya mengajukan gugatan dengan data-data yang bohong. Karena pertanggungjawabannya itu di pengadilan. Nah, itu saja. Jadi apa yang dikatakan Baim Wong itu semuanya ada di gugatan. Satu pertanyaan, apakah hal-hal yang salah harus dibenarkan? Itu pertanyaan. Jadi biar dijawab saja. Jadi Baim itu mencoba untuk karena ini ada sesuatu yang salah. Jadi kalau didiamkan itu berarti membenarkan. Di saat kita membenarkan berarti kita membenarkan hal-hal yang tidak baik. Itu saja yang dia sampaikan kepada saya. Jadi pertanyaannya, jadi saya tidak akan menjawab, justru bertanya, apakah kita harus selalu membenarkan hal-hal yang salah, membiarkan hal-hal yang salah. Pasca Baim mengajukan gugatan cerai atas Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, timbul pro kontra yang mengarah kepada Baim atas sikapnya yang sudah membuka perhara rumah tangganya hingga dugaan perselingkuhan Paula dengan sahabat Baim. Bahkan kabarnya, Baim pun juga merasa terganggu dengan pernyataan netizen yang menyayangkan dirinya sudah mengumbar aib rumah tangganya. Namun, Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum memberikan klarifikasinya dengan mengatakan bahwa komentar pedas netizen yang diarahkan kepada Baim karena sebenarnya netizen pun tidak tahu fakta yang sebenarnya. Apalagi, Baim pun belum mengungkapkan semuanya dari apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Apa yang disampaikan saat jumpa pers terkait cara Paula diduga berselingkuh baru sekian persen. Hal itu pun dilakukan Baim karena kesabarannya pun sudah mencapai puncaknya. Di sisi lain, masih banyak hal yang Baim tutupi untuk menjaga privasi seseorang. Karena mungkin mereka tidak tahu. Harusnya kalau misalnya begini, tatkala seseorang udah sampai pada puncaknya kesabarannya dan dia sudah menyampaikan, itu berarti batas kesabarannya sudah berakhir. Dan dia ada kalimat apa yang saya sampaikan sekarang itu baru sekian persen, jadi 10 sampai sekian persen, berarti banyak sekali rahasia-rahasia yang masih dia tutupi untuk menjaga seseorang. Jadi Baim setahun lebih dia diam, ya, diam, dan baru kemarin dia menyampaikan, itu pun hanya pada batasan tidak lebih dari sekian persen, hanya tidak sampai 10% mungkin dari masalah yang sebenarnya. Jadi semuanya masih ditutupin karena untuk menjaga, itu yang harus dipahami. Jadi dia masih menjaga, tapi kalau semuanya dibuka nanti saya larang. Jadi ya yang harus kamu sampaikan yang real saja, biar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Sudah lebih dari setahun ya, jadi setahun lah ya. Alasannya dia mungkin selama ini kenapa? Ya dia diam itu dalam untuk mencoba merenung segala macam. Tapi kan di saat seseorang batas kesabarannya sudah berakhir, maka dia harus mengambil sikap. Pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti mengungkap bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah dalam rumah tangga sebelum namanya terseret sebagai orang ketiga dalam perhara rumah tangga Baim dan Paula. Lantas, seperti apa pula Baim mengungkapkan cara Paula yang diduga berselingkuh? Selamat untuk intens
investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelumnya, netizen pun sempat menduga jika ada yang tidak beres dengan rumah tangga Baim Wong dengan Paula. Tapi akhirnya terjawab sudah setelah Baim mengungkapkan perkara rumah tangganya dengan Paula ke publik, di mana Baim mengaku jika di dalam rumah tangganya ada orang ketiga. Bahkan orang ketiga tersebut adalah sahabat Baim sendiri. Baim pun merasa dikhianati oleh 2 orang terdekatnya. Selain itu, Baim pun juga membongkar cara Paula berselingkuh dengan sahabatnya itu, di mana sang istri pun mengganti nama sahabatnya dalam daftar telepon dengan nama samaran. Hal ini pun diungkap Baim ke publik saat press conference beberapa waktu lalu, di mana Baim sekaligus mengumumkan jika ia sudah melayangkan gugatan cerai terhadap Paula pada tanggal 8 Oktober 2024. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian. Saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pada saat press conference, Baim pun mengaku jika ia percaya terhadap istrinya sehingga tidak pernah mengecek isi handphone sang istri. Namun, dugaan adanya ketidakjujuran dan pengkhianatan dalam rumah tangganya yang berlangsung hampir setahun itu diperkuat oleh pengakuan asisten pribadinya terkait kecurigaan Baim terhadap Paula ketika itu, pasca nama sahabatnya di handphone sang istri diganti dengan nama samaran. Butuh waktu lama buat Baim untuk mencerna apa yang tidak pernah ia bayangkan dan kini terjadi dalam rumah tangganya. Hingga Baim pun mendiskusikan semuanya dengan sang ayah untuk mencari solusi terbaik. Dan keluarga Baim pun memintanya untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Ini dikasih lihat saya.
Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Im? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Mengejutkan, pengakuan Baim terkait bagaimana cara Paula Verhoeven diduga berselingkuh dengan teman baik Baim. Lantas, seperti apa peneropongan ahli kartu tarot Denny Darko terkait prahara rumah tangga Baim dan Paula? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sebelum Baim Wong membuka prahara rumah tangganya dengan Paula, ahli tarot Denny Darko melalui peneropongan kartu tarotnya menelisik perasaan Baim dan Paula. Hasil peneropongan Denny Darko pun menyebutkan jika keduanya sudah tidak lagi sejalan. Hal itu pun makin meruncing ketika Baim dan Paula pisah rumah sejak 7 bulan lalu. Di satu sisi, Paula pun juga mengalami gejolak batin karena harus meninggalkan dunia modeling saat ia menikah dengan Baim. Karena sebenarnya Paula pun masih ingin kembali ke dunia yang sudah membesarkan namanya tersebut, meskipun ia sudah menjadi istri Baim. Kalau dibilang perasaan sebenarnya ada ya. Tapi mungkin karena mereka merasa ada sebuah perbedaan yang lebih besar daripada perasaan itu, maka mereka lebih memilih untuk ya sudah kita berpisah. Tapi saat mereka bersama, mereka sebenarnya kompak, baik-baik saja. Mungkin kalau kita ingat itu dulu banyak kan artis-artis yang memang sudah berpisah, tapi pas mereka di depan kamera pun mereka ini, tapi udah dinyatakan berpisah ya. Contohnya kalau dulu saya lihat yang lumayan berhasil dalam membesarkan anak itu, ya Mas Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ya. Waktu itu kan mereka sudah menyatakan berpisah, tapi anaknya pun masih bisa saling ketemu gitu. Baik-baik. Tapi kalau yang ini tuh orang nggak tahu kalau mereka ini berpisah. Murni karena mungkin ketidakcocokan aja. Nah, aneh ya, karena memang terkadang kita baru menyadari ketidakcocokan setelah sekian lama pernikahan. Dan mungkin saja itu di awal adalah banyak ketidakcocokan yang terus kemudian dipaksakan, terus kemudian akhirnya membuat ya ini masih bisa ditolerir tapi ternyata enggak gitu. Kalau saya pikir sih kalau secara agama ya sudah berpisah ya mungkin ya. Tapi kalau secara lahir batin ya mereka punya perasaan, tapi perasaan udah berbeda kalau saya lihat. Iya, udah nggak sebagai pasangan. Bahkan mungkin yang satu ini mungkin nggak tinggal serumah dengan yang lainnya. Kalau saya bilang sih pertama jarak ya. Mungkin yang salah satu diantaranya ini itu merasa bahwa lingkungan yang sekarang dia ini hidup itu bukan lingkungan yang dia inginkan. Jadi dia pengen kembali ke lingkungan awal tempat dia itu dulu berasal. Tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang ini. Bisa jadi mungkin saja ya tidak nyaman dengan dunia keartisan. Bisa saja seperti itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi sebentar. Mereka ini tadinya memiliki banyak kesamaan dalam tujuan, tapi ternyata di tengah jalan tujuannya berbeda. Dan dengan seperti ini tentu saja perlu sebuah rasa yang disamakan lagi agar mereka ini bisa bersama. Tapi saya lihat ini akan sulit. Apalagi kalau melihat bahwa yang satu ini
salah satu pasangan ini orangnya itu santai, nah tapi yang satu lagi itu terlalu dominan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.